Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deari Kusine Taufik Putri, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Tasikmalaya, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1-2 nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi ini saya sajikan dalam refleksi model 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yaitu peran guru sebagai among. Bukan hanya menuntut, tapi menuntun peserta didik agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan bagi dirinya. Proses pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, tapi lebih dari itu. Pendidikan bertujuan untuk dapat membentuk karakter dan budi pekerti siswa melalui tangan-tangan petani, yaitu guru, untuk menyemai benih di tempat yang baik agar bisa menghasilkan padi, yaitu siswa yang baik pula agar mereka bisa menjadi manusia seutuhnya. Yang paling menantang yaitu filosofi ini sudah ada sejak lama, namun kenapa baru kini dipelajari dan disadari kembali oleh kita? Tidak ada kata terlambat, pelajari, yakini, dan aplikasikan. Setelah mempelajari modul 1-2, yang paling penting dan mencerahkan yaitu bahwa manusia memiliki bagian-bagian otak yang dapat mengolah cara bertindak dan berpikir untuk memutuskan sesuatu. Kita harus mampu berpikir lambat agar bisa menghasilkan tindakan dan keputusan yang tepat dalam menentukan suatu hal. Selain itu, sebagai guru, kita harus memiliki nilai-nilai dasar agar bisa menyelenggarakan proses pendidikan yang baik, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Karena peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tapi guru harus bisa menggerakkan diri sendiri dan orang lain. Untuk dapat menggerakkan orang lain, kita harus memiliki lingkaran pengaruh yang kuat dengan memperkuat relasi, membangun komunikasi, berkolaborasi, dan berkontribusi. Dari permainan roda usia, saya meyakini bahwa dalam proses pembelajaran, kita harus mampu melibatkan perasaan siswa agar kita bisa dengan mudah masuk ke dunia mereka dan memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2. Kita harus memahami filosofi pendidikan nasional agar kita bisa menentukan arah langkah yang harus kita lakukan, dan kita harus mengetahui bahwa tujuan pendidikan bukan hanya membentuk manusia yang cerdas dan pintar, namun untuk menebalkan laku, membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada modul 1.1 disebutkan bahwa guru berperan sebagai among yang menuntun peserta didik. Baik buruknya mereka dibentuk oleh kita para guru, supaya guru bisa menentukan peserta didik dengan baik, bisa menuntun peserta didik dengan baik, dan dapat membawa mereka ke arah yang benar, maka guru harus memiliki 5 nilai dasar, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan inovatif. Saya menyadari peran mereka sebagai guru seperti yang dipelajari pada modul 1-2. Perasaan saya ketika mempelajari modul 1-2. Saat momen itu terjadi, saya bagaikan sebuah kertas yang sudah berisi tulisan dan kini harus dihapus dan dibersihkan kembali agar bisa ditulisi dengan coretan dan tulisan yang baru. Saya merenung, ternyata banyak hal yang salah dalam coretan kertas tersebut. Apa yang sudah saya pahami, sudah saya tuangkan, sudah dilaksanakan, ternyata banyak hal yang perlu dikaji ulang, perlu dipelajari kembali. Saya berpikir, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak dari dulu saya mendapatkan pencerahan ini, sebelum kertas-kertas saya penuh dengan coretan, sehingga dibutuhkan tenaga yang banyak untuk menghapus coretan tersebut. Seandainya saya menyadari dari dulu, maka tidak akan banyak coretan yang perlu saya hapus. Tapi sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Saya meyakini, saya optimis bahwa apa yang saya pelajari hari ini akan mampu mengubah dunia. Akan mampu membuat coretan-coretan indah pada kertas di masa depan. Saya bersemangat untuk menggenggam dan mengubah dunia. Pembelajaran
yang saya dapatkan sebelum mempelajari modul 11 dan 12, saya meyakini bahwa belajar itu bertujuan agar kita bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada anak sebagai bekal mereka hidup di masa depan. Guru hanya perlu mengajar, mentransfer ilmu, dan mencetak siswa-siswa berprestasi. Guru hanya perlu memiliki kepribadian yang baik agar bisa menjadi teladan bagi para siswa. Namun kini, setelah saya mempelajari modul 1, 2, dan 1, saya berpikir dan meyakini bahwa belajar itu bukan hanya bertujuan agar kita bisa memberikan ilmu saja, tapi untuk membentuk manusia-manusia beradab yang memiliki budi pekerti luhur. Setiap anak berbeda satu sama lain, maka kita harus bisa mengembangkan potensi masing-masing anak yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, agar mereka bisa selamat dan bahagia dalam kehidupannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka saya sebagai guru perlu memiliki nilai-nilai dasar guru penggerak, agar mampu menggerakkan siswa, rekan sejawat, atau orang lain, agar bisa bersama-sama menciptakan pendidikan yang baik, benar, dan berkualitas. Saya juga harus melakukan peran saya sebagai agen perubahan, mulai dari merubah diri sendiri, merubah pola pendidikan dan pengajaran di kelas, untuk sedikit demi sedikit merubah orang lain. Penerapan ke depan atau rencana yang akan saya lakukan yaitu membuat rancangan pembelajaran secara mandiri dengan menggunakan metode dan model yang variatif, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berkolaborasi dengan rekan sejawat serta berbagi praktik baik pembelajaran, berinovasi membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dan sesuai zaman, membuat jurnal harian sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya.